Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk atau tutorial cara untuk mempelajari apa fitur-fitur yang ada di dalam sebuah blogger. Kemarin kita sudah membuat akunnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk menulis sebuah artikel. Nah, di sini saya akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat artikel translate, bukan artikel dari copy paste atau artikel dari rewrite. Rewrite adalah tulisan yang sudah kalian copy terus diperbaharui lagi. Nah, itu yang dinamakan rewrite. Kalau translate, kita mengambil artikel berbahasa Indonesia diganti ke bahasa Inggris dan sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat artikel translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan Inggris ke Indonesia. Pertama-tama silakan kita buka Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, silakan kalian buka tulis www.blogger seperti biasa.com. Setelah ini, karena kita sudah membuat kemarin ya, saya sudah membuat tutorialnya, cara untuk membuatnya. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menulis artikel translate. Pertama, silakan kalian klik pada bagian entry baru. Nah, di sini ada judul, ada daftar isi, dan ada menu-menu yang seperti di Microsoft Word. Tentunya kalau kalian sudah terbiasa dengan Microsoft Word, maka kalian akan dengan mudah untuk mempelajari apa yang ada di sini ya. Nah, di sini ada Compose, ada HTML. Jadi kita menggunakan yang Compose saja, jangan HTML. Kalau HTML nanti harus kalian itu menulis dengan cara menulis script HTML-nya ya. Jadi di sini juga ada menu publikasi, terus simpan, ada pratinjau, tutup, label, jadwal, tautan permanen, lokasi, pilihan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk membuat judul dan bagaimana caranya untuk menulis artikel. Pertama, silakan kalian cari bahannya, karena kita itu tidak menulis dengan karangan kita sendiri, dan karangan yang akan kita tulis nanti menggunakan translate bahasa Inggris. Jadi kita buka tab baru di sini. Saya akan membahas tentang masalah tutorial atau bahan-bahan yang mengenai tentang masalah teknologi. Nah, di sini saya biasanya menulis artikelnya itu menggunakan TextRadar. TextRadar itu TextRadar. Nah, silakan kalian bisa menulisnya TextRadar. Nah, TextRadar itu adalah website berbahasa Inggris yang nantinya akan kalian rubah ke bahasa Indonesia. Nah, setelah ini kita pilih-pilih dulu artikel mana yang mau kalian ambil di sini. Misalkan, nah ini The Best Samsung Galaxy S10. Silakan diklik. Sebelum ini silakan kalian sudah menyiapkan lagi tab baru, yaitu Translate. Kita gunakan Translate dari Google itu sendiri ya. Translate. Jadi kita bisa membukanya di sini, Google terjemahan. Kita bisa menunggunya. Nah, setelah selesai ini kita sudah dapatkan judulnya. Silakan kalian klik pada bagian judul, silakan di blok semuanya. Setelah itu Ctrl C
atau klik kanan pada mouse, setelah itu salin ya. Setelah selesai, silakan kalian translate. Silakan tunggu karena ini prosesnya belum selesai. Oke, setelah itu langsung tempel, maka dia akan otomatis untuk mentranslate ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, setelah itu bisa kalian itu copy di sini, langsung ke blok lagi. Setelah ke blok, silakan kalian di bagian entry klik kanan tempel atau Ctrl V. Nah, ini hasil dari translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini yang akan jadi judulnya nanti. Kalian bisa menambahkan lagi, misalkan saat ini 2019. Nah, untuk menentukan judul itu harus tidak boleh sama dengan orang lainnya. Tentunya kalian harus mengetahui keywordnya supaya nanti akan masuk ke deretan Google ya, Google Keyword. Nah, setelah ini kita siapkan lagi juga masalah ininya ya, gambarnya bisa kalian save, bisa kalian menggunakan aplikasi seperti ini ya. Saya menggunakan aplikasi print screen namanya ya. Saya menggunakan aplikasi print screen. Nah, caranya silakan kalian tekan pada bagian keyboard setelah sampai kalian itu sudah menginstal aplikasi print screen. Silakan tekan pada bagian keyboard print screen, maka akan hitam seperti ini. Setelah itu langsung di crop, di save. Setelah itu langsung save. Oke, setelah selesai kita bisa memasukkan gambarnya. Silakan cara untuk memasukkan gambar, silakan dipilih bagian sini insert image. Setelah itu pilih file, pilih image yang sudah kalian download tadi atau kalian sudah simpan tadi. Like shot, di bagian like shot saya taruh di sini, terus ini ya tadi ya. Terus setelah itu open. Tunggu sampai proses upload selesai. Nah, ini sudah proses upload. Dan kita harus tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Nah, setelah selesai seperti ini silakan add select. Maka nanti akan otomatis masuk ke dalam sebuah isi ya. Nah, di sini kalian bisa ada tombol small untuk memperkecil, ada medium, ada large. Saya biasanya menggunakan yang large. Nah, di sini biar tidak terdetek apakah gambar ini ngambil dari orang lain atau enggak, kita bisa menonaktifkan di bagian link. Ini kan masih aktif, jadi kita bisa menonaktifkan pada bagian link. Setelah bagian link sudah selesai, silakan di sini add captionnya. Kita bisa memberi nama, yaitu misal Samsung S10. Ini untuk bagian captionnya. Dan untuk bagian properti bisa kalian beri pada samakan dengan yang ada di judul sini. Silakan di bagian alt text simpan. Setelah itu oke. Nah, setelah selesai gambar disisipkan. Setelah gambar disisipkan, setelah ini kita harus menyiapkan teksnya. Nah, ini teksnya ya. Jadi ini teks bahasa Inggrisnya. Silakan kalian copy. Silakan dengan cara membloknya ya. Memblok semuanya. Nah, ini saya copy sedikit saja ya, karena ini hanya contoh. Sampai sini saja. Setelah itu Ctrl C atau klik kanan, salin. Setelah itu masuk ke terjemahan lagi, ini dibuang. Nanti setelah itu kita copy paste lagi di sini. Nah,
Setelah selesai copy paste, silakan salin kembali, salin terjemahannya, ya kan? Karena ini sudah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tentunya ini tidak sepenuhnya berhasil ya. Karena kenapa? Ini masih banyak grammar-grammar yang berantakan. Tapi karena saya hanya memberikan contoh saja, nanti mungkin kalian yang tahu bahasa Inggris bisa memperbaharui kembali kata-kata yang amburadul di sini. Oke, setelah itu masuk lagi ke blogernya, langsung dipaste di bagian sini. Oke, setelah ini langsung silakan kalian itu blok kembali, pilih pada bagian ini ya. Nah, setelah sama rata seperti ini, sudah bagus kelihatannya, maka kalian harus menaruh label. Nah, misalkan ini tentang apa? Oh, Samsung. Tinggal kalian itu tulis Samsung. Samsung. Setelah itu koma, setelah itu apa lagi? Oh, Android. Android. Apa lagi? Oh, smartphone. Silakan ditulis lagi smartphone. Nah, setelah selesai, silakan klik pada bagian selesai. Setelah itu pada bagian sini ini bisa kalian itu harusnya kalian itu menggunakan yang tautan permanen khusus ya. Jangan menggunakan yang tautan permanen otomatis, karena kalau di sini kebanyakan lebih cepat untuk terindeksnya ke Google ya. Nah, setelah selesai di sini bisa kalian kalau mau di jadwal bisa di setel di bagian sini jadwal pada jam berapa, tanggal berapa. Nanti akan aktif secara otomatis setelah kalian itu setting. Tapi karena saya itu pengen mau yang contoh yang otomatis, jadi yang akan dipost hari ini saja ya. Setelah ini langsung kita bisa, kalau misalkan mau di draft silakan pilih simpan ya. Tapi kalau mau dipublikasikan, silakan kalian bisa tekan publikasi. Perhatiin jauh ini maksudnya nanti seperti apa sih tampilan dari artikel kita, bisa kalian itu bisa tekan perhatiin jauh. Nah, di sini loading, silakan ditunggu sampai proses. Nah, di sini nanti yang akan terjadi seperti ini ya. Ini nanti hasil dari artikel yang sudah kalian buat. Ini perhatiin jauhnya. Nah, kalau sudah benar-benar bagus, silakan dipublikasikan. Nah, ini satu artikel yang sudah saya buat dari artikel berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan menggunakan alat dan bahan seperti alat-alatnya seperti ini, artikel website berbahasa Inggris dan Google Translate. Gimana? Cukup gampang kan? Tidak ada lagi yang sangat sulit ya. Jadi setelah ini kita bisa melihatnya ya, apakah ada yang salah dan tidak. Nah, ini tampilan dari apa yang sudah kalian tulis tadi. Sudah bagus. Setelah kelihatan sudah bagus, misalkan ada beberapa yang salah, bisa kalian edit lagi, bisa kalian perbaharui lagi. Kalau misalkan ini tidak bagus, silakan kalian hapus. Nah, ini langsung masuk ke postingan semua dan diterbitkan. Nah, ini yang diterbitkan dan ini yang sudah ada di postingan. Nah, di sini kalian mempelajari dua tool. Pertama, entry baru dan postingan. Postingan akan secara otomatis setelah kalian menulis artikel. Setelah itu, kita akan mempelajari bagaimana untuk melihat siapa sih orang yang menonton website kita, siapa sih yang melihat website kita. Maka kita bisa melihatnya di bagian statistik. Nah, di sini ada penayangan hari ini ada 0. Kemarin 0, penayangan bulan ini 1, history 1, pengikut 0. Nah, di sini akan ketahuan ya. Karena mesin Google itu secara otomatis akan mengindeks. Nah, setelah itu cukup di sini saja menurut saya bagaimana sih caranya untuk menulis artikel dan bagaimana caranya mengeceknya. Sangat mudah sekali ya untuk membuat artikel.
besok atau nanti kita akan ketemu kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.